Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surwatin Ilmi, nomor peserta 2015049590. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini saya mengajar di kelas 5 SDN Kedung Boto, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Hari ini saya akan melakukan praktik mengajar untuk ujian UKIM pada kelas 5 materi Sistem Pernafasan pada Manusia dengan menggunakan model PJBL. Selamat menyaksikan. Marilah kita berdoa. Ada yang mau memimpin berdoa? Iya. Oh iya, Mas Yumi, silakan dipimpin berdoa temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimni yanfa'uni warfa'ni bima 'allamtani innaka antal alimul khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yumi. Baik anak-anak, sebelumnya marilah kita bersama-sama melihat sekeliling kita. Adakah hari ini yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Amin. Kenapa semua tidak masuk? Bolos. Kenapa? Oh, ikut orang tuanya. Oke, baiklah. Untuk berikutnya, kenapa Mas Rehan? Oh, enggak. Oke. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan sebuah lagu. Di sini Bu Titin punya lagu. Yuk, semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu nasional bersama-sama. Siap? Siap.
lakukan literasi perpustakaan kelas, sekarang kita lakukan yang berbeda, yaitu literasi budaya. Coba diperhatikan, Bu Guru punya sebuah video. Nah, masing-masing daerah memiliki baju adat yang berbeda. Mungkin cukup sekian untuk literasi budaya kita pada pagi hari ini. Ada yang perlu ditanyakan? Untuk literasi budaya? Tidak. Ada yang bisa menirukan tarian saja tadi? 2 gerakan saja. Mas Fatir, tarian saja Mas sudah bisa? Ada yang bisa? Ayo Mbak Rara, tepuk tangan untuk Mbak Rara. Ya, jadi 2 gerakan saja. Sambil lihat kamera ya. Sama musik. Oke. Iya, sudah cukup Mbak Rara. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Rara. Oke, luar biasa. Karena kita sudah melakukan literasi budaya, kita akan masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini. Yaitu hari apa sekarang? Tanggal 13 Juni 2023. Kita akan melakukan pembelajaran di mana pembelajaran itu yaitu tentang apa ini? Pernafasan manusia. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengetahui organ pernafasan manusia dan sistem pernafasan pada manusia. Nanti kita akan melakukan beberapa perjalanan dalam pembelajaran. Apa saja? Karena kita melakukan model pembelajaran PBJL, maka ada 6 sintaks nanti yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menentukan permasalahan. Kemudian yang kedua merencanakan proyek, menyusun jadwal proyek, memonitor kemajuan proyek, mempresentasikan hasil proyek, dan terakhir mengevaluasi hasil proyek. Nah, yang pertama dalam melakukan pembelajaran nanti kita akan membuat suatu proyek, di mana proyek ini nanti akan dilakukan setiap kelompok yang berbeda. Kemarin kita sudah melakukan tes untuk pembagian kelompok ya. Nah, menurut kelompok kemarin sudah dibagi, ada kelompok yang kinestetik, ada kelompok yang visual, ada kelompok yang audio. Oke, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompoknya yang kemarin sudah kita lakukan tes bersama-sama. Ayo, silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Nah, oke, kelompok kinestetik sebelah mana? Kelompok kinestetik angkat tangan. Oh, ini kelompok kinestetik. Kelompok
ginjal. Nah, itu adalah saluran pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Dan hari ini kita akan belajar apa tadi? Sistem pernafasan pada manusia. Seperti pada gambar ini, coba dilihat. Nah, ini adalah gambar alat pernafasan manusia, di mana di sana ada hidung, faring, epiglotis, trakea, laring, bronkus, paru-paru, dan terakhir di diafragma. Oke, anak-anak semuanya. Untuk berikutnya, coba semuanya. Pernahkah kalian berenang? Siapa yang pernah berenang? Oh, semuanya pernah berenang ya? Coba ketika kita berenang, apakah di dalam air itu kita bernafas? Kenapa kok tidak bernafas? Karena tidak punya insan, kata Mas Lutfi. Karena kita bernafas dengan menggunakan apa? Zat? Oksigen. Jadi kita bernafas itu bukan bernafas udara ya, tapi bernafas menggunakan zat oksigen. Ketika kita bernafas, menghirup udara atau menghirup oksigen. Kemudian ketika kita keluar, nafasnya dikeluarkan, maka kita mengeluarkan karbon dioksida. Coba semuanya, tangannya begini. Ayo kita bernafas sama-sama. Keluarkan dari mulut. Lega rasanya? Lagi. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan lewat mulut. Sudah? Enak rasanya? Enak. Alhamdulillah, luar biasa. Lega ya rasanya ya? Kalau seandainya kita tidak bernafas 1 menit saja, apa yang terjadi? Bagaimana sih? Iya, kekurangan oksigen di dalam tubuh kita, kekurangan oksigen. Jadi kita harus bernafas. Coba ada yang tahu bernafas itu apa sih? Dan apa bernafas itu? Ada yang tahu nggak bernafas itu apa? Mas Marcel, apa Mas Marcel? Menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Ada yang lain? Ada yang lain? Apakah menghirup udara? Apakah menghirup udara? Menghirup oksigen. Jadi bernafas itu adalah menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan zat karbon dioksida. Di mana kegunaan oksigen itu untuk sirkulasi di dalam tubuh. Nantinya oksigen kita itu akan diangkut oleh sistem peredaran darah yang akan disalurkan ke jantung, ke otak, juga ke seluruh tubuh. Nah, sekarang Bu Titik punya video tentang sistem pernapasan manusia. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita.
Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernapasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh udara, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua kan, yaitu sistem pernapasan dada yang ingin kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas.
lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lola. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Nah, tadi kita sudah menyaksikan atau melihat video tentang pernapasan pada manusia. Di mana pernapasan pada manusia itu pertama lewat mana? Rongga hidung. Setelah itu tenggorokan atau maring. Kemudian di trachea. Setelah lewat trachea, kemudian turun lagi ke laring. Setelah di laring, kemudian menuju ke bronkus. Ketika di bronkus, mereka akan memasuki cabang-cabang bronkus yang disebut dengan bronkiolus. Di dalam bronkiolus, cabang-cabang bronkiolus itu ada gelembung-gelembung peredaran darah. Gelembung-gelembung darah itu dinamakan dengan apa? Pinter alveolus. Di dalam alveolus disinilah terdapat pertukaran oksigen dan CO2. Yang oksigen sama CO2-nya bertukar di sini. Kemudian disalurkan atau diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, bronkiolus ini berada di mana? Di dalam paru-paru. Itulah sistem pernapasan pada manusia. Tadi ada pertanyaan di dalam video. Pernahkah kamu tersedak? Kenapa kok bisa tersedak? Kenapa? Karena langsung menelan makanan. Terlalu banyak ketika makan. Ada lagi? Ya, kenapa Mas? Terlalu cepat makannya. Bisa. Semuanya benar ya. Ketika kita makan terlalu banyak atau makan terlalu cepat atau makan apa tadi Mas Marcel? Langsung ditelan, tapi dengan dibarengi dengan bernapas itu akan membuat tersedak. Kenapa? Di dalam trachea itu ada penutup, ya, selaput penutup. Ketika kita bernapas ada dua batang. Ketika kita bernapas, maka saluran yang menuju ke paru-paru itu akan terbuka. Yang menuju ke saluran pencernaan akan tertutup. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita makan, saluran yang menuju ke pernapasan atau ke paru-paru itu akan menutup. Nah, kalau kita makan sampai tersedak, itu ketika kita menelan makanan sambil berbicara sehingga selaput yang menutupi saluran pernapasan itu terbuka. Makanannya akan masuk ke saluran pernapasan sehingga tersedak, dikeluarkan. Nah, itu dikeluarkan agar tidak masuk ke paru-paru. Coba bayangkan bagaimana kalau seandainya paru-paru kita itu kemasukan makanan. Apa yang terjadi? Kita akan bukan pilek, bukan batuk, ya. Langsung sakit, bahkan bisa meninggal. Oleh karena itu, ada baiknya kita ketika makan melakukan adab makan. Apa adab makan? Yang pertama, tidak harus duduk ketika makan. Yang kedua, tidak boleh berbicara ketika makan. Dan yang ketiga, makan tidak boleh terlalu cepat, juga tidak boleh terlalu lambat. Nah, dari video tadi, kemarin Bu Titi sudah mengatakan bahwa kita hari ini akan melakukan sebuah
saja bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat proyek tersebut. Sudah siap? Sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah siap, sekarang mari kita tentukan jadwal penyelesaiannya. Kira-kira ini nanti selesai berapa menit? Kita sepakati 10 menit? Selesai 10 menit? 15 menit ya? Oke, 15 menit. Ini LKPD-nya. Silakan LKPD-nya. When I see you, I run out of words to say. I wouldn't leave you, 'cause you're that type of girl to make me stay. Kelompoknya siapa yang mau mempresentasikan lebih dulu? Silakan maju depan. Tepuk tangan untuk kelompok lambung. Ketika kalian mengerjakan proyeknya, ada yang merasa kesulitan atau tidak? Ada. Kesulitannya di mana? Coba kelompok ini apa? Di mana ya kesulitannya? Ketika menjelaskan atau ketika menggambar? Ketika menjelaskan. Kenapa kok kesulitan? Masih belum? Lancar, oke, enggak apa-apa. Nanti bisa belajar lagi agar lebih lancar lagi dalam mengolah bahasanya ya. Oke, untuk kelompok jantung ada kesulitan di mana ketika melakukan pembuatan proyeknya? Apa? Oh, ketika memasang selaput diafragmanya, ketika menariknya. Kenapa? Sobek. Iya, sangat sulit di situ ya. Tapi akhirnya bisa kan? Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok jantung. Baik, ada kelompok paru-paru. Ada kesulitan? Tidak. Apa kesulitannya? Tidak? Tidak, hanya saja ketika mengkomunikasikannya masih belum lancar. Ya, tidak apa-apa. Semuanya butuh belajar. Tapi semuanya anak-anak hebat, luar biasa. Sudah mampu untuk menjelaskan sistem pernapasan pada manusia. Coba sekarang kita ulangi lagi. Sistem pernapasan pada manusia diawali dari mana? Mulut. Dari? Hidung. Mulut atau hidung? Lebih baik kita bernapas lewat mulut atau lewat hidung? Hidung. Kenapa kita lebih baik bernapas lewat hidung? Ada yang tahu? Kenapa? Karena ada bulu-bulu halus yang bisa menyaring debu sehingga debu tidak masuk ke dalam paru.
alat-alat pernafasan itu apa saja, bagaimana cara kita untuk bernafas. Nah, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Kira-kira untuk selanjutnya pembelajaran yang harus kita lakukan bagaimana? Apakah dengan praktek ataukah dengan bagaimana? Ada yang memberikan petunjuk, nasihat untuk Bu Guru untuk pembelajaran selanjutnya bagaimana? Praktek? Iya, kita lakukan praktek ya agar lebih menyenangkan lagi. Untuk soal evaluasinya kita lakukan melalui kuisis. Dari hasil kuisisnya tadi, yang mendapatkan ranking pertama itu adalah Hilmi. Tepuk tangan untuk Mas Hilmi. Dilanjutkan dengan Mbak Kiki, itu 5 besar. Untuk seterusnya bisa dilihat sendiri pada hasil kuisisnya. Biar kita lebih bersemangat lagi, semuanya berdiri. Tentang apa yang tadi kita pelajari. Kesimpulan yang sudah kita simpulkan tadi silakan dibaca lagi, dipelajari di rumah agar